Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 9 ayat 11 sampai 17. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Tuhan yang senantiasa menaruh belas kasihan kepada orang banyak. Dia menaruh belas kasihan atas penderitaan orang banyak. Dan peristiwa orang lapar itu menjadi simbol penderitaan atau menjadi simbol kekurangan, menjadi simbol orang tersebut membutuhkan bantuan. Dalam hal inilah Tuhan kemudian memperlihatkan kepada para muridnya bagaimana tindakan yang mesti mereka lakukan berhadapan dengan situasi seperti itu, atau situasi penderitaan, situasi atau pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman kita berada dalam titik terendah. Di situ Tuhan mengajak para muridnya untuk membuka hati terhadap mereka yang menderita itu. Sekecil apapun yang kita punya, dan itulah yang kita berikan, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Sekiranya itu yang menjadi pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada para muridnya pada waktu itu, yang memang setidaknya mereka juga melihat situasi dan kondisi orang banyak pada waktu itu, atau pendengar Yesus pada waktu itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, yang ada para murid waktu itu hanyalah sedikit ikan dan roti. Dan tentunya itu tidak mencukupi untuk sekian banyak orang kalau mereka membagikannya. Tetapi Tuhan sebenarnya tidak melihat kecilnya kepunyaan kita atau sedikitnya kepunyaan yang kita miliki kalau seandainya itu mau dibagikan kepada orang lain. Hal itu kita lihat bagaimana tindakan Tuhan kemudian. Dia mengambil persembahan para murid itu, atau mengambil makanan yang dimiliki oleh para murid itu, lalu memberkatinya, dan kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan tadi orang itu dikatakan, orang-orang banyak itu makan sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Teman-teman, saudara-saudariku, tentu kalau kita merefleksikan peristiwa ini, peristiwa
Yesus melakukan tindakan mujizat itu, memperbanyak roti dan ikan itu ya. Tentu di sini mau memberikan pesan mungkin untuk kita, atau kalau kita refleksikan bahwa Tuhan itu, kalau kita senantiasa memberi dengan ketulusan hati, sedikit apapun atau sekecil apapun pemberian itu, Tuhan yang akan menambahkannya. Artinya bahwa Tuhanlah yang akan bekerja di dalam diri orang yang kita bantu, atau Tuhanlah yang bekerja di dalam benda yang kita berikan kepada orang yang kita bantu. Yang terpenting bahwa kita sudah melakukan dengan ketulusan hati tindakan kasih yang kita sampaikan atau yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin kalau kita merefleksikan lebih jauh dari sini, bahwa peristiwa tersebut ya merupakan peristiwa di mana sebuah gambaran umum atau Tuhan itu semacam memberikan suatu hal atau suatu fenomena atau suatu peristiwa yang akan terjadi dengan Yesus nanti ya, di mana dia akan memecah-mecahkan roti ya, lalu roti itu dibagikan kepada para muridnya dalam peristiwa perjamuan malam terakhir, yang merupakan simbol pemberian diri Tuhan ya untuk menebus dosa manusia. Tetapi yang paling penting untuk kita sebagai orang yang telah dibaptis, apa yang menjadi bacaan hari ini atau pesan dari bacaan ini sangat relevan untuk kita saat ini ya, dimana ada begitu banyak orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan bantuan kita ya karena memang mereka mengalami kekurangan ya, atau mungkin juga karena mereka mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak mampu lagi untuk berproduktif ya, sehingga mereka membutuhkan bantuan kita. Disitulah sebenarnya kita hadir sebagai orang yang telah dibaptis ya. Kita menunjuk atau mewujud nyatakan ya nilai pembaptisan kita, makna pembaptisan kita itu di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, atau menunjukkan itu atau mempraktekkan itu, mengaktualkan itu dengan melakukan tindakan kasih kepada mereka yang membutuhkan, tindakan-tindakan sosial yang untuk mereka yang membutuhkan. Dan kita bersyukur sebenarnya gereja kita senantiasa ya menyiapkan sarana penting ya, atau menyiapkan sarana-sarana yang kita gunakan atau mempermudah kita untuk bisa menyalurkan kasih kita ya. Misalnya melalui tindakan-tindakan donasi yang kita berikan kepada gereja melalui komisi sosial bisa jadi ya. Dengan itu nanti gereja akan bersama-sama dengan umatnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tentu ini merupakan sesuatu bentuk nyata dari perwujudan kesadaran kita sebagai orang yang telah dibaptis, kesadaran kita sebagai orang yang beriman ya, sebagai orang yang sudah menunjukkan belas kasihan Tuhan ke dalam dunia ini. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa pemberian yang kita sampaikan itu haruslah lahir atau tulus dari hati kita. Pemberian yang tulus sekecil apapun itu sangat berguna bagi orang yang menerimanya atau orang yang membutuhkannya. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat, bacaan hari ini juga sekaligus merupakan bacaan yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bertindak juga atas diri kita sendiri. Terkadang diri kita ini penuh dengan penderitaan juga, pengalaman-pengalaman luka, pengalaman-pengalaman jatuh ya, atau pengalaman-pengalaman kita ditinggalkan. Tentu pengalaman-pengalaman itu bagi Tuhan itu merupakan bagian dari kehidupan yang kita jalani, yang harus kita terima dan harus kita pikul ya. Dalam arti bahwa pengalaman itu tidak menjadikan kita kehilangan harapan, tetapi kita tetap berharap bahwa belas kasihan Tuhan senantiasa juga menyertai kehidupan kita. Yang terpenting kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau mendengarkan Dia melalui sabda-sabdanya, mau berkomunikasi dengan Dia melalui doa-doa kita. Itu sudah cukup sekiranya bagi Tuhan untuk hadir dan mau merangkul kembali kita, mau mengangkat kembali kita dari pengalaman-pengalaman keterpurukan kita, pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman kelaparan hidup kita masing-masing. Teman-temanku, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk senantiasa berharap
akan belas kasihan Tuhan. Amin.